Gadis itu tak pernah menyangka. Niat awalnya hanya untuk menjual lukisan. Malah ditarik masuk kamar oleh seorang pria sebagai penawar racun. Ternyata pria itu sedang dijebak. Lalu menyuruh orang mencarikan seorang wanita. Tak disangka malah mengira gadis pengantar lukisan itu adalah penawarnya. Setelah semuanya selesai, pria itu meninggalkan sejumlah uang dan langsung pergi. Meninggalkan gadis itu sendiri menanggung semua rasa malu. Awalnya gadis itu mengira semuanya sudah berakhir. Namun wajah cantiknya terus terbayang di benak pria itu. Hingga ia memerintahkan anak buahnya mencari gadis itu kemana-mana. Meski sudah mencari selama berhari-hari, tetap saja tak menemukan jejak, tak punya pilihan. Asisten pun mencari orang lain untuk menggantikannya. Di saat bersamaan, ibu sang pria jatuh sakit. Pria itu pun menghentikan pencarian dan menemani ibunya ke rumah sakit. Di sana ia tak sengaja menabrak seorang wanita hamil. Tanpa ia sadari, wanita itu adalah gadis yang selama ini ia cari. Tapi kini gadis itu sudah hamil 9 bulan. Dokter menyarankan agar segera dirawat di rumah sakit. Namun biaya rawat inap dan persalinan mencapai $50.000. Bagi gadis yang baru saja lulus kuliah, uang sebanyak itu mustahil dimiliki. Meski dia tidak tahu siapa ayah dari anaknya. Tapi baginya anak itu adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Maka dia memutuskan untuk menjual rumah tua peninggalan orang tua demi biaya pengobatan. Saat itu pria tersebut karena tergesa-gesa, tidak melihat wajah gadis itu dengan jelas. Keduanya pun kembali berlalu begitu saja. Di kamar rumah sakit, sang ibu yang tengah terbaring sakit menyampaikan pesan terakhirnya. Tiba-tiba, asisten masuk sambil membawa gelang milik pria itu. Sekilas melihat, pria itu langsung mengenali bahwa itu adalah benda yang ia berikan pada gadis itu. Ia pun buru-buru bertanya dari mana gelang itu ditemukan. Begitu tahu gelang itu ditemukan di depan ruang bersalin, ibu yang tadinya sakit justru langsung pulih. Sedangkan pria itu mulai berpikir buruk. Mengira gadis itu sengaja menghindar karena ingin menggunakan anaknya untuk mendapatkan warisan. Dia pun segera memerintahkan asisten menyiapkan perjanjian, berniat mengambil hak asuh anaknya. Namun saat ia sampai di ruang bersalin, ternyata gadis itu sudah menghilang. Dengan membawa gelang itu, pria tersebut menemui dokter. Dokter melihatnya sekilas dan langsung mengenali itu milik gadis itu. Dokter juga memberitahu bahwa gadis itu adalah seorang yatim piatu. Demi anaknya dia rela bekerja keras setiap hari. Namun uang yang berhasil dia kumpulkan malah diambil oleh tante tirinya. Meskipun begitu, pria itu tetap bersikeras, mengatakan gadis itu memang dari awal berniat memanfaatkan dirinya demi uang, sekalipun punya masa lalu menyedihkan. Itu semua adalah karma baginya. Mendengar itu, dokter langsung membantah dengan tegas. Tak lama, asisten yang mendengar nama gadis itu langsung terkejut. Begitu memeriksa data, baru sadar gadis itu bukanlah perempuan yang awalnya mereka cari sebagai penawar racun. Pria itu akhirnya sadar mengapa gadis itu berkali-kali menjelaskan bahwa dia salah orang. Setelah itu, pria itu pun mulai panik dan ingin segera menemukannya. Tanpa tahu gadis itu tengah berada dalam bahaya. Di sisi lain, gadis itu baru saja kembali ke rumah. Namun mendapati pintu rumah sudah diganti kuncinya. Ternyata paman dan tantenya diam-diam menyewakan rumahnya kepada orang lain. Mereka memanfaatkan alasan merawat gadis itu untuk merebut rumah warisan orang tuanya. Saat gadis itu masuk dan hendak menyalakan dupa untuk orang tuanya, ia menemukan bahwa papan nama arwah orang tuanya telah hilang. Setelah mencari ke sana kemari, akhirnya ia menemukannya di tempat sampah. Dengan marah ia langsung menegur tantenya. Namun tante itu sama sekali tidak peduli. Pamannya berusaha menenangkannya, menyarankan agar ia sabar demi anak yang dikandung. Tapi tak lama kemudian, gadis itu menemukan papan nama orang tuanya telah patah. Ia sadar semua ini adalah ulah tantenya. Tak bisa lagi menahan emosi. Gadis itu pun akhirnya meluapkan semua kesedihannya. Namun saat tante mendengar bahwa gadis itu akan menjual rumah demi melahirkan anak, dia langsung